Selamat datang kembali di channel Magnet Mulyo. Mari, Hijau Mulyo. Ya, di sini kita akan membahas tentang tanaman hijau nanti beserta before afternya ya. Ini sekarang ini before sebelum pemupukan, sebelum dikasih pemupukan dengan pupuk Kiseva dari ekstrak kotoran lawar. Nah, ini tanaman-tanaman ini akan kita tunjukkan secara detail seperti apakah tanaman-tanaman ini sebelum dikasih pupuk ekstrak kelelawar yaitu pupuk Kiseva. Nah, tanaman ini sebagai contoh saja dari tadi seperti kaktus, terus ya tanaman-tanaman berikutnya. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah Anda. Juga bisa dibuat untuk lahan. Ya, ini pupuk organik ini. Yang ada pupuk cairnya, ada granul, ada remahnya di situ. Nah, ini lihat ini tanaman-tanaman ini sebelum dipupuk ini. Nah, seperti apa ini? Ini memang sudah hijau sih. Nah, ini tanaman rumahan. Ya, tanaman rumahan seperti inilah kondisinya. Kita lihat kan seperti apa. Saya mulai agak detail, memang tidak terlalu detail. Kondisi daun-daunnya seperti apa sebelum diadakan pemupukan. Pemupukan ini bisa dengan cara semprot maupun ditebar. Nah, nanti seperti ini sebelum before-nya ini, sebelum dipemupukan, yaitu sebelum dipemupukan. Sekali lagi ini masih belum diapa-apakan. Ya, ini awalnya hanya disiram-siram saja. Nah, ini nanti setelah kita pemupukan dan kita sebar granulnya akan direport seperti apa progresnya selanjutnya. Ini hari pertama. Nanti selanjutnya pemupukan ini tidak tiap hari, cukup sekali saja atau seminggu untuk semprotnya. Kalau granulnya mungkin seminggu juga. Ini kita uji coba seperti apakah hasilnya. Nah, ya ini kita lihat tanaman lagi. Seperti apakah kondisinya seperti ini? Ya, ini nanti kita akan pupuk. Nanti bentuknya seperti apa? Kita akan tunjukkan. Ya, oke. Sampai di sini. Ya. Ya. Ini terus kita, nah ini perlu detail. Dan inilah penjelasannya dari pupuk Kiseva. Ya, inilah pupuk Kiseva. Ya, saya pelan-pelan saya bacakan, yaitu pupuk Kiseva
merupakan pupuk organik hasil fermentasi kotoran kelawar alami. Ya. 1. Menyuburkan dan menyehatkan tanaman. Kedua, meningkatkan produksi daun, bunga, dan buah. Ketiga, menstabilkan pH tanah. Keempat, pupuk Kiseva mengandung superfosfat kualitas tinggi yang bagus untuk lapisan atas media tanam. Yang kelima, fosfor dan nitrogen dalam pupuk organik ini sangat tinggi. Ini efektif untuk penyuburan tanah. Itu ada namanya jenis-jenisnya pupuk granule, pupuk dasar. Pupuk Kiseva menyediakan pupuk dasar granule cair, celup, slow release, 5 black roots. Oke, ini lihat bisa dibaca atau saya nanti bisa sebutkan, jangan khawatir. Ini video akan kita ulang 3 kali. Jadi Anda perlu mengulang dari awal, tinggal teruskan sampai akhir. Ini akan berulang 3 kali untuk memudahkan cara penggunaannya pupuk Kiseva tersebut. Ya, Kiseva sekali lagi adalah dari ekstrak kotoran kelelawar. Ini adalah aturan pakai pupuk Kiseva per hektar untuk tanaman jangka panjang. Ya, ini kita dekatkan, yaitu tanaman tebu dengan pupuk awal 8 karung remah Kiseva. Masing-masing isi 25 kg atau 5 karung granul Kiseva masing-masing isi 5 kg. Tambahkan urea atau ZA 2,5 kuintal. Pupuk susulan 8 karung remah Kiseva masing-masing isi 25 kg atau 5 karung granul Kiseva masing-masing isi 50 kg. Tambahkan urea atau ZA 2,5 kuintal. Pupuk tambahan, tambahkan semprot cair Kiseva sebanyak 5 kg. Tambahkan semprot cair Kiseva sebanyak 5 liter sampai 10 liter setelah 5 hari pemupukan awal. Pemakaian 200 ml per tangki. Nah, sekarang ini. Tanaman pangan per hektar. Tanaman jagung. 6 sak pupuk awal, 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva. Tambahkan urea 100 kg sampai 105 kg, 150 kg. Pupuk urea pada usia 10 hingga 15 HST. Pupuk susulan 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg sampai 150 kg. Pupuk urea pada usia 30 hingga 35 HST. Semprotan pertama, usia 100 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua, usia 25 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan ketiga, usia 45 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan berikutnya boleh dilakukan untuk menambahkan produktivitas masa generatif atau pembuahan. Semprotan keempat ya. Sekarang padi.
sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak 6 karung dan urea sebanyak 100 kg sampai 150 kg 3 hari sebelum tanam. Apabila terlambat, aplikasikan 10 hari setelah usia tanam. Sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak, ini untuk pupuk susulan ya, pupuk susulan. Sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak 6 karung dan urea sebanyak 100 kg hingga 150 kg pada usia 30 hingga 35 hari setelah tanaman. Berikutnya, pada semprotan pertama usia 100 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua pada usia 20 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan ketiga usia 30 hingga 35 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan keempat ini seharusnya ya. Usia 45 hingga 50 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Nah, catatan, sebaiknya ketika aplikasi dalam kondisi membasahi tanah dan tidak banyak alias nyemuk-nyemuk. Jangan sampai air keluar pada lokasi tanaman. Pemupukan sebaiknya antara pukul 7 hingga pukul 11. Penyemprotan hama sebaiknya dilakukan pada sore hari jam 2 ke atas. Ya. Ini ada berikutnya lagi, penjelasan berikutnya. Nah, ini tanaman sayur. Tanaman sayur per hektar, tanaman cabai, tomat, terong, dan kentang serta sayuran. Pupuk awal 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg hingga 150 kg pupuk urea atau ZA. Pupuk susulan 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg hingga 150 kg pupuk urea atau ZA. Semprotan pertama usia 7 hingga 10 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua usia 25 hingga 20 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan 3 usia 30 hingga 35 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan keempat boleh dilakukan untuk menambah produktivitas masa generasi atau tumbuhan. Nah, catatan, sebaiknya ketika aplikasi air dalam kondisi membasahi tanah dan tidak banyak nyemek-nyemek, jangan sampai air keluar pada lokasi tanaman. Pemupukan dan penyemprotan pupuk cair Kiseva sebaiknya antara pukul 7 hingga 11 ketika proses fotosintesis. Apabila kondisi musim penghujan, sebaiknya gunakan perekat alami berupa putih telur sebanyak 2 hingga 3 butir telur per tangka. Penyemprotan hama sebaiknya dilakukan pada sore hari jam 2 ke atas, pukul 14. Nah, ini penjelasannya berikutnya. Solusi pupuk NPK 1198 dengan B, Cu, Fe, Mn, MoZn. Total nitrogen, ya, fosfor, potasium, boron, water soluble, copper water, iron Fe water, manganis Mn water, molybdenum Mo water, zinc water, density. Nah, ini pH-nya. Ini makanya pakai ekstrak kelelawar. Oke? Jangan, itulah penjelasan berikut tadi itu.
Selamat datang kembali di channel Magnet Mulyo. Mari, Hijau Mulyo. Ya, di sini kita akan membahas tentang tanaman hijau nanti beserta before afternya ya. Ini sekarang ini before sebelum pemupukan, sebelum dikasih pemupukan dengan pupuk Kiseva dari ekstrak kotoran lawar. Nah, ini tanaman-tanaman ini akan kita tunjukkan secara detail seperti apakah tanaman-tanaman ini sebelum dikasih pupuk ekstrak kelelawar yaitu pupuk Kiseva. Nah, tanaman ini sebagai contoh saja dari tadi seperti kaktus, terus ya tanaman-tanaman berikutnya. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah Anda. Juga bisa dibuat untuk lahan. Ya, ini pupuk organik ini. Yang ada pupuk cairnya, ada granul, ada remahnya di situ. Nah, ini lihat ini tanaman-tanaman ini sebelum dipupuk ini. Nah, seperti apa ini? Ini memang sudah hijau sih. Nah, ini tanaman rumahan. Ya, tanaman rumahan seperti inilah kondisinya. Kita lihat kan seperti apa. Saya mulai agak detail, memang tidak terlalu detail. Kondisi daun-daunnya seperti apa sebelum diadakan pemupukan. Pemupukan ini bisa dengan cara semprot maupun ditebar. Nah, nanti seperti ini sebelum before-nya ini, sebelum dipemupukan, yaitu sebelum dipemupukan. Sekali lagi ini masih belum diapa-apakan. Ya, ini awalnya hanya disiram-siram saja. Nah, ini nanti setelah kita pemupukan dan kita sebar granulnya akan direport seperti apa progresnya selanjutnya. Ini hari pertama. Nanti selanjutnya pemupukan ini tidak tiap hari, cukup sekali saja atau seminggu untuk semprotnya. Kalau granulnya mungkin seminggu juga. Ini kita uji coba seperti apakah hasilnya. Nah, ya ini kita lihat tanaman lagi. Seperti apakah kondisinya seperti ini? Ya, ini nanti kita akan pupuk. Nanti bentuknya seperti apa? Kita akan tunjukkan. Ya, oke. Sampai di sini. Ya. Ya. Ini terus kita ini perlu detail.
Dan inilah penjelasannya dari pupuk Kiseva. Ya, inilah pupuk Kiseva. Ya, saya pelan-pelan saya bacakan, yaitu pupuk Kiseva merupakan pupuk organik hasil fermentasi kotoran kelawar alami. Ya. Satu, menyuburkan dan menyehatkan tanaman. Kedua, meningkatkan produksi daun, bunga, dan buah. Ketiga, menstabilkan pH tanah. Keempat, pupuk Kiseva mengandung superfosfat kualitas tinggi yang bagus untuk lapisan atas media tanam. Yang kelima, fosfor dan nitrogen dalam pupuk organik ini sangat tinggi. Ini efektif untuk penyuburan tanah. Itu ada namanya jenis-jenisnya pupuk granule, pupuk dasar. Pupuk Kiseva menyediakan pupuk dasar granule cair, celup, slow release, 5 black roots. Oke. Ini lihat bisa dibaca atau saya nanti bisa sebutkan, jangan khawatir. Ini video akan kita ulang 3 kali. Jadi Anda tidak perlu mengulang dari awal, tinggal teruskan sampai akhir, ini akan berulang 3 kali. Untuk memudahkan cara penggunaannya pupuk Kiseva tersebut. Ya, Kiseva sekali lagi adalah dari ekstrak kotoran kelelawar. Ini adalah aturan pakai pupuk Kiseva per hektar untuk tanaman jangka panjang. Ya, ini kita dekatkan, yaitu tanaman tebu dengan pupuk awal 8 karung remah Kiseva, masing-masing isi 25 kg, atau 5 karung granul Kiseva, masing-masing isi 5 kg. Tambahkan urea atau ZA 2,5 kuintal. Pupuk susulan 8 karung remah Kiseva, masing-masing isi 25 kg, atau 5 karung granul Kiseva, masing-masing isi 50 kg. Tambahkan urea atau ZA 2,5 kuintal. Pupuk tambahan, tambahkan semprot cair Kiseva sebanyak 5 kg. Tambahkan semprot cair Kiseva sebanyak 5 liter sampai 10 liter setelah 5 hari pemupukan awal, pemakaian 200 ml per tangki. Nah, sekarang ini. Tanaman pangan per hektar. Tanaman jagung. 6 sak pupuk awal, 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg sampai 105 kg, 150 kg. Pupuk urea pada usia 10 hingga 15 HST. Pupuk susulan 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg sampai 150 kg. Pupuk urea pada usia 30 hingga 35 HST. Semprotan pertama, usia 100 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua, usia 25 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan ketiga, usia 45 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan
berikutnya boleh dilakukan untuk menambahkan produktivitas masa generatif atau pembuahan. Keempat ya. Sekarang padi. Sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak 6 karung dan urea sebanyak 100 kg sampai 150 kg 3 hari sebelum tanam. Apabila terlambat, aplikasikan 10 hari setelah usia tanam. Sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak, ini untuk pupuk susulan ya, pupuk susulan. Sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak 6 karung dan urea sebanyak 100 kg hingga 150 kg pada usia 30 hingga 35 hari setelah tanaman. Berikutnya, pada semprotan pertama, usia 100 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua, pada usia 20 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan ketiga, usia 30 hingga 35 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan keempat ini sarjana ya. Usia 45 hingga 50 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Nah, catatan, sebaiknya ketika aplikasi dalam kondisi membasahi tanah dan tidak banyak alias nyemuk-nyemuk. Jangan sampai air keluar pada lokasi tanaman. Pemupukan sebaiknya antara pukul 7 hingga pukul 11. Penyemprotan hama sebaiknya dilakukan pada sore hari jam 2 ke atas. Ya. Ini ada berikutnya lagi, penjelasan berikutnya. Nah, ini tanaman sayur. Tanaman sayur per hektar, tanaman cabai, tomat, terong, dan kentang serta sayuran. Pupuk awal 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg hingga 150 kg pupuk urea atau ZA. Pupuk susulan 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg hingga 150 kg pupuk urea atau ZA. Semprotan pertama usia 7 hingga 10 hari. Gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua usia 25 hingga 20 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan 3 usia 30 hingga 35 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan keempat boleh dilakukan untuk menambah produktivitas masa generasi atau pembuahan. Nah, catatan, sebaiknya ketika aplikasi air dalam kondisi membasahi tanah dan tidak banyak nyemek-nyemek, jangan sampai air keluar pada lokasi tanaman. Pemupukan dan penyemprotan pupuk cair Kiseva sebaiknya antara pukul 7 hingga 11 ketika proses fotosintesis. Apabila kondisi musim penghujan, sebaiknya gunakan perekat alami berupa putih telur sebanyak 2 hingga 3 butir telur per tangka. Penyemprotan hama sebaiknya dilakukan pada sore hari jam 2 ke atas. Pukul 14. Nah, ini penjelasannya berikutnya. Solusi pupuk NPK 1198 dengan B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Total nitrogen, ya, fosfor, potasium, boron, water soluble, copper water, iron Fe water, manganis Mn water, molybdenum Mo water, zinc water, density. Nah, ini pH-nya. Ini makanya pakai ekstrak kelelawar. Oke? Jangan, itulah penjelasan berikut tadi itu.
Selamat datang kembali di channel Magnet Mulyo. Mari, hijau Mulyo. Ya, di sini kita akan membahas tentang tanaman hijau nanti beserta before afternya ya. Ini sekarang ini before sebelum pemupukan, sebelum dikasih pemupukan dengan pupuk Kiseva dari ekstrak kotoran lawar. Nah, ini tanaman-tanaman ini akan kita tunjukkan secara detail seperti apakah tanaman-tanaman ini sebelum dikasih pupuk ekstrak kelelawar yaitu pupuk Kiseva. Nah, tanaman ini sebagai contoh saja dari tadi seperti kaktus, terus ya tanaman-tanaman berikutnya. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah Anda. Juga bisa dibuat untuk lahan. Ya, ini pupuk organik ini. Yang ada pupuk cairnya, ada granul, ada remahnya di situ. Nah, ini lihat ini tanaman-tanaman ini sebelum dipupuk ini. Nah, seperti apa ini? Ini memang sudah hijau sih. Nah, ini tanaman rumahan. Ya, tanaman rumahan seperti inilah kondisinya. Kita lihat kan seperti apa. Saya mulai agak detail, memang tidak terlalu detail. Kondisi daun-daunnya seperti apa sebelum diadakan pemupukan. Pemupukan ini bisa dengan cara semprot maupun ditebar. Nah, nanti seperti ini sebelum before-nya ini, sebelum dipemupukan, yaitu sebelum dipemupukan. Sekali lagi ini masih belum diapa-apakan. Ya, ini awalnya hanya disiram-siram saja. Nah, ini nanti setelah kita pemupukan dan kita sebar granulnya akan direport seperti apa progresnya selanjutnya. Ini hari pertama. Nanti selanjutnya pemupukan ini tidak tiap hari, cukup sekali saja atau seminggu untuk semprotnya. Kalau granulnya mungkin seminggu juga. Ini kita uji coba seperti apakah hasilnya. Nah, ya ini kita lihat tanaman lagi. Seperti apakah kondisinya seperti ini? Ya, ini nanti kita akan pupuk. Nanti bentuknya seperti apa? Kita akan tunjukkan. Ya, oke. Sampai di sini. Ya. Ya. Ini terus kita ini perlu berdetail. Dan inilah penjelasannya dari pupuk Kiseva. Ya, inilah pupuk Kiseva. Ya, saya pelan-pelan saya bacakan yaitu pupuk Kiseva
merupakan pupuk organik. Hasil fermentasi kotoran kelelawar alami. Ya. 1. Menyuburkan dan menyehatkan tanaman. Kedua, meningkatkan produksi daun, bunga, dan buah. Ketiga, menstabilkan pH tanah. Keempat, pupuk Kiseva mengandung superfosfat kualitas tinggi yang bagus untuk lapisan atas media tanam. Yang kelima, fosfor dan nitrogen dalam pupuk organik ini sangat tinggi. Ini efektif untuk penyuburan tanah. Itu ada namanya jenis-jenisnya pupuk granule, pupuk dasar, pupuk Kiseva menyediakan pupuk dasar granule cair, celup, slow release, 5 black roots. Oke. Ini lihat bisa dibaca atau saya nanti bisa sebutkan, jangan khawatir. Ini video akan kita ulang 3 kali. Jadi Anda tidak perlu mengulang dari awal, tinggal teruskan sampai akhir, ini akan berulang 3 kali. Untuk memudahkan cara penggunaannya pupuk Kiseva tersebut. Ya, Kiseva sekali lagi adalah dari ekstrak kotoran kelelawar. Ini adalah aturan pakai pupuk Kiseva per hektar untuk tanaman jangka panjang. Ya, ini kita dekatkan, yaitu tanaman tebu dengan pupuk awal 8 karung remah Kiseva, masing-masing isi 25 kg, atau 5 karung granul Kiseva, masing-masing isi 5 kg. Tambahkan urea atau ZA 2,5 kuintal. Pupuk susulan 8 karung remah Kiseva, masing-masing isi 25 kg, atau 5 karung granul Kiseva, masing-masing isi 50 kg. Tambahkan urea atau ZA 2,5 kuintal. Pupuk tambahan, tambahkan semprot cair Kiseva sebanyak 5 kg. Tambahkan semprot cair Kiseva sebanyak 5 liter sampai 10 liter setelah 5 hari pemupukan awal, pemakaian 200 ml per tangki. Nah, sekarang ini tanaman pangan per hektar. Tanaman jagung 6 sak pupuk awal, 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg sampai 105 kg, 150 kg. Pupuk urea pada usia 10 hingga 15 HST. Pupuk susulan 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg sampai 150 kg. Pupuk urea pada usia 30 hingga 35 HST. Semprotan pertama, usia 100 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua, usia 25 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan ketiga, usia 45 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan berikutnya boleh dilakukan untuk menambahkan produktivitas masa generatif atau pembuahan. Sekarang padi.
Sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak 6 karung dan urea sebanyak 100 kg sampai 150 kg 3 hari sebelum tanam. Apabila terlambat, aplikasikan 10 hari setelah usia tanam. Sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak, ini untuk pupuk susulan ya, pupuk susulan. Sebaiknya diaplikasikan pupuk remah sebanyak 6 karung dan urea sebanyak 100 kg hingga 150 kg pada usia 30 hingga 35 hari setelah tanaman. Berikutnya, pada semprotan pertama, usia 100 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua, pada usia 20 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan ketiga, usia 30 hingga 35 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan keempat ini sarjana ya. Usia 45 hingga 50 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Nah, catatan, sebaiknya ketika aplikasi dalam kondisi membasahi tanah dan tidak banyak alias nyemuk-nyemuk. Jangan sampai air keluar pada lokasi tanaman. Pemupukan sebaiknya antara pukul 7 hingga pukul 11. Penyemprotan hama sebaiknya dilakukan pada sore hari jam 2 ke atas. Ya. Ini ada berikutnya lagi, penjelasan berikutnya. Nah, ini tanaman sayur. Tanaman sayur per hektar, tanaman cabai, tomat, terong, dan kentang serta sayuran. Pupuk awal 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg hingga 150 kg pupuk urea atau ZA. Pupuk susulan 6 sak remah Kiseva atau 5 sak granul Kiseva, tambahkan urea 100 kg hingga 150 kg pupuk urea atau ZA. Semprotan pertama usia 7 hingga 10 hari. Gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan kedua usia 25 hingga 20 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan 3 usia 30 hingga 35 hari, gunakan 150 hingga 200 ml per tangki. Semprotan keempat boleh dilakukan untuk menambah produktivitas masa generasi atau tumbuhan. Nah, catatan, sebaiknya ketika aplikasi air dalam kondisi membasahi tanah dan tidak banyak nyemek-nyemek, jangan sampai air keluar pada lokasi tanaman. Pemupukan dan penyemprotan pupuk cair Kiseva sebaiknya antara pukul 7 hingga 11 ketika proses fotosintesis. Apabila kondisi musim penghujan, sebaiknya gunakan perekat alami berupa putih telur sebanyak 2 hingga 3 butir telur per tangka. Penyemprotan hama sebaiknya dilakukan pada sore hari jam 2 ke atas. Pukul 14. Nah, ini penjelasannya berikutnya. Solusi pupuk NPK 1198 dengan B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn. Total nitrogen, ya, fosfor, potasium, boron, water soluble, copper water, iron Fe water, manganis Mn water, molybdenum Mo water, zinc water, density. Nah, ini pH-nya. Ini makanya pakai ekstrak kelelawar. Oke? Jangan, itulah penjelasan berikut tadi itu.